Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pemerintah telah melakukan kebijakan efisiensi anggaran sebesar 306 triliun untuk mendukung program prioritas Presiden seperti misalnya makan bergizi gratis dan juga sarana pendukung program prioritas lainnya. Nah pemirsa, di balik efisiensi tersebut ada suatu kekhawatiran bagi sebagian besar pegawai yang bekerja di kementerian, terutama yang nantinya akan diangkat menjadi P3K, apakah nantinya mereka-mereka ini terdampak dari kebijakan efisiensi ini? Nah tentu ini menjadi perhatian kita semua dan menjadi perhatian Komisi 2 DPR terkait dengan hal itu. Oleh karenanya kami akan berbincang dengan anggota Komisi 2 DPR, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari fraksi Partai Golkar. Bapak, terima kasih Pak waktunya. Sama-sama. Pak, terkait dengan efisiensi ini, Pak, apakah nantinya akan berdampak kepada rekrutmen P3K yang sekarang berlangsung ini, Pak? Ya, sebenarnya perlu saya jelaskan dulu, kan efisiensi ini niat pemerintah itu adalah dengan tujuan yang baik, ya. Apa? Yang pertama adalah kata kuncinya itu soal penghematan, ya. Penghematan itu kan saya kira bagus. Apalagi banyak orang yang mengatakan sebelumnya bahwa postur APBN kita ini sangat boros gitu loh. Nah, dengan ada kebijakan efisiensi ini, nah pemerintahan Pak Prabowo ini mulai mencoba mengefisienkan ya semua anggaran-anggaran yang selama disusun. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, hasil dari efisiensi ini kan ditujukan kepada program-program pro rakyat, ya, program down to earth. Yang salah satu tadi disebutkan adalah program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, jadi saya kira memang kita harus memberikan dukungan terhadap keputusan ini. Nah, saya yakin dalam rekonstruksi itu, saya kira eh, kepentingan-kepentingan yang terdampak langsung pada masyarakat itu pasti sudah dipertimbangkan oleh pemerintah, termasuk masalah soal kepegawaian kita, ya. Nah, eh, pada beberapa hari yang lalu kan Menteri Keuangan sudah menyampaikan, pertama efisiensi ini tidak akan ada berkonsekuensi dengan pemberhentian ASN, gitu ya, dan kemudian juga tidak ada pemotongan gaji baik terhadap ASN, baik itu kepada PNS maupun P3K. Nah, khusus untuk yang tenaga honorer, nah tentu memang saya berharap ya, kalau ini kan masih pemerintah dalam 2 tahun terakhir ini sedang melakukan penataan ya, dan kemudian penempatan tenaga honorer itu supaya mereka betul-betul bisa diperhatikan. Kemarin kita juga merumuskan undang-undang ASN itu kan salah satu misinya adalah bagaimana untuk membela, kemudian menempatkan, memperjuangkan nasib teman bapak-bapak dan ibu-ibu tenaga honorer itu untuk bisa dan kita sudah cari jalan keluarnya untuk bisa jadi P3K ya, baik itu P3K penuh waktu maupun P3 paruh waktu. Nah, saya sih berharap bahwa program sebagai amanat undang-undang untuk menyelesaikan tenaga honorer ini setidaknya tidak terganggu ya dengan adanya efisiensi ini. Dan mudah-mudahan itu menjadi bagian apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kemarin tidak akan terdampak kepada masalah soal kepegawaian negerian kita gitu. Pak, terakhir kan kemarin sempat viral banyaknya kontributor-kontributor RRI dan TVRI yang di daerah kemudian diberhentikan, Pak. Nah, meskipun sudah ada follow up dari dirutnya bahwa tidak jadi, nah dari Komisi 2 Pak ke depan terkait dengan tata kelola pegawai yang di bawah P3K ini Pak, mungkin seperti apa supaya mereka ke depan bisa safety dan aman? Iya, sekali lagi saya tegaskan melalui apa yang disampaikan oleh pemerintah, Menteri Keuangan itu tidak ada efisiensi ini tidak termasuk untuk memberhentikan ASN, apalagi mengurangi apa yang mereka terima selama ini. Nah, tetapi memang ya kita harus mengambil pelajaran ya, mengambil hikmah dengan efisiensi ini. Ini adalah sekaligus bisa kita jadikan momentum untuk bagaimana kita menata tata kelola ya, peningkatan kinerja dari birokrasi kita gitu loh ya. Artinya dengan dana yang terbatas itu yang dituntutkan adalah kreativitas, inovasi dan produktivitas ya. Jadi kalau selama ini memang ada penilaian ya tentang kinerja aparat kita itu kurang performs, inilah saatnya kita meningkatkan kinerja dan itu nanti akan terseleksi dengan sendirinya. Dan jadi saya kira
memang ini harus menjadi kesadaran dan kesepahaman kita semua, termasuk Bapak Ibu yang ada di ASN, ya untuk bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan anggaran yang memang betul-betul maunya diefisienkan dan diefektifkan. Kita harus menjadi manusia-manusia yang produktif gitu untuk bekerja melayani masyarakat. Gitu. Bapak, terima kasih Pak waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Ya baik, pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 2 DPR Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, yang mana tadi disampaikan bahwa dipastikan program efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu proses pengangkatan honorer GP3K. Nah ini kemudian menjadi kabar baik pemirsa, yang mana kecemasan-kecemasan terjadi itu tidak perlu dilakukan, dan memang diharapkan nanti proses belanja pegawai ini bisa tetap sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak mengganggu kesejahteraan dan juga hak dari tiap pegawai yang ada di kementerian dan lembaga negara. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke rekan kami di studio.